Banyak kan ya kalau kita ketemu di dalam persekutuan ataupun mungkin dalam gereja-gereja, ada banyak orang Kristen yang merasa dirinya sudah cukup paham dengan Alkitab. Ada yang merasa mereka menganggap mereka cukup paham dengan kebenaran firman Tuhan. Merasa bahwa mereka cukup mengerti tentang doktrin-doktrin Kristen. Tapi sebenarnya nol. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah membaca Alkitab. Mereka tidak pernah membaca buku. Mereka tidak pernah mengikuti pemahaman Alkitab. Mereka tidak pernah mengikuti katekisasi. Mungkin yang paling mendasar adalah ikut katekisasi. Ikut katekisasi aja itu hanya menjadi dasar dan setelah itu bablas. Hilang. Ya, banyak seperti itu. Kalau ditanya kembali, nggak ngerti lagi. Jangankan hanya ikut katekisasi. Saya kuliah S1 4 tahun setengah. Ditambah praktek 6 bulan. Lalu kemudian saya ngambil kuliah S2 2 tahun. Jadi 7 tahun. Dan kadang-kadang ada banyak yang saya tidak pahami. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak merenungkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan? Tapi seringkali menganggap dirinya sudah bisa, dirinya sudah cukup mengerti. Akhirnya mereka tidak memiliki pondasi yang kuat. Itu sebabnya dikatakan, jangan kamu menganggap dirimu pandai, menganggap dirimu tahu, menganggap dirimu mengerti, menganggap dirimu memahami. Padahal sebenarnya kamu tidak mengerti. Dan yang lebih menarik lagi dikatakan di sini, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya, aku mau supaya kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa sih? Kok ada rahasia-rahasiaan gitu kan? Ya, biasanya kan kalau rahasia-rahasiaan kan tidak banyak orang tahu ya. Hanya orang-orang terdekat ataupun ring satu. Betul ya? Makanya kalau misalnya gini, kalau dalam khotbah-khotbah di YouTube ada orang-orang yang tidak mengerti Alkitab. Ada orang-orang entah itu mereka Kristen dan non-Kristen. Mereka tidak pernah tahu doktrin-doktrin dan pengajaran kekristenan. Mereka komen yang sangat aneh-aneh, merasa pintar, merasa hebat. Saya tidak pernah mau menjawab, Bapak Ibu, di YouTube kita. Karena buat apa dijawab? Karena mereka juga toh tidak mengerti. Tapi mereka menganggap diri mereka hebat. Mereka menganggap mereka cukup tahu dan cukup paham. Padahal mereka tidak tahu sama sekali. Nah, jadi rahasia apa ini? Tentu yang tahu rahasia itu adalah orang-orang yang dekat. Orang-orang yang dekat ini adalah orang-orang yang memiliki komunikasi dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki kedekatan secara khusus dengan Tuhan. Mereka adalah ring 1. Yang jadi pertanyaannya adalah, kita masuk ring 1 atau bukan? Bapak Ibu masuk ring 1 atau enggak? Atau ring 8? Nah ini menjadi pertanyaan. Orang ring 1 aja belum tahu, gimana ring 8? Wah itu berbahaya sekali. Ya, lapisan orang pertama terdekat aja, terdepan, tidak tahu. Apalagi lapisan ke-8 makin tidak tahu. Yang jadi pertanyaannya adalah, kita berada di posisi mana? Dan posisi kita di hadapan Tuhan, itu akan menentukan apakah kita akan mengetahui rahasia-rahasia itu. Ya, nah lalu apa sih itu rahasia? Rahasia yang dimaksud di sini adalah supaya orang-orang Kristen, non-Yahudi, tahu, sadar bahwa mereka itu memang bukan cabang yang asli. Bukan keturunan Abraham sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka dicangkokkan ke dalam ranting yang asli. Nah, kalau kita baca dalam konteks ini. Jadi, kamu harus tahu rahasia ini. Kamu itu diselamatkan. Kamu masuk dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Kamu mengalami penebusan darah Kristus. Kamu diselamatkan. Bukan karena kamu cabang yang asli. Bukan karena kamu pilihan Tuhan karena umat kepunyaan Tuhan, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, lalu kamu dicangkokkan. Jadi contoh misalnya gini, ada pohon, saya nggak bisa ngambil pohon ini ya, ya udahlah saya ambil satu, sorry ya, yang nggak bisa ternyata, susah, ya udahlah. Nggak bisa. Jadi ada pohon, ini adalah batang yang seharusnya mendapatkan supply itu dan mengalami segala sesuatunya itu hanya ranting-ranting dari pohon yang asli. Ya. Nah,
Kalau ada ranting di sana, lalu kemudian dipotong, ini bisa menghasilkan sesuatu enggak? Enggak, kering dan mati. Tetapi kemudian dia ini dipotong satu tangkai, lalu kemudian dicangkokkan, lalu dia mendapatkan kehidupan dari pokok yang asli. Ya, pokok yang asli, sehingga dia bisa hidup dan dia bisa berbuah. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa sesungguhnya mereka yang diselamatkan itu adalah mereka yang menjadi umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tetapi oleh karena mereka menolak kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka yang percaya kepadanya dicangkokkan, ditempelkan di dalam pokok yang asli. Sehingga mereka mengalami kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Artinya bahwa bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena ilmu yang kita punya atau kebaikan kita beroleh anugerah keselamatan itu. Tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita dicangkokkan dan mengalami keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib.